Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Konita Adila Putri dengan NIM 21080310236 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi transaksi dana zakat dan juga dana kebajikan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktek akuntansi perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Maulana Singgi. Untuk materi yang pertama di sini adalah dana zakat, di mana definisi dari zakat sendiri adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau disebut dengan muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau disebut dengan mustahik. Pembayaran zakat ini dilakukan apabila nisab dan juga haul terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat atau yang dapat kita temui pada PSAK nomor 101 pada paragraf 71. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi yang pertama terdapat sumber dana, yang kedua penggunaan dana, yang ketiga penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, yang keempat serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu tercantum pada paragraf 72. Di mana dalam hal ini dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup cadangan kerugian aset produktifnya. Sumber dana dari zakat di bank syariah terdiri dari dua. Yang pertama yaitu zakat dari dalam entitas bank syariah sendiri, lalu yang kedua terdapat dana zakat dari pihak luar entitas dari bank syariah atau termasuk zakat dari nasabah. Untuk penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau bisa disebut dengan asnaf, yang mana sudah ditentukan oleh syariah. Yang pertama itu terdapat fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga amil, yang keempat orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, yang kelima hamba sahaya atau rikob, yang keenam orang yang terlilit hutang atau gorimin, yang ketujuh orang yang sedang berjihad atau fisabilillah, dan yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Selanjutnya kita langsung memulai membahas terkait akuntansi dari transaksi dana zakat. Untuk yang pertama di sini terdapat laporan keuangan tahun 2000 sekian, yang dimana saldo dana zakat pada Bank Syariah Peduli ini adalah sebesar 15 juta rupiah, dan berikut transaksinya. Dan berikut adalah penjurnalan dari transaksi tersebut. Selanjutnya terdapat laporan sumber dan juga penggunaan dana zakat dari transaksi tersebut. Jadi untuk pada tahun 2021 yaitu untuk sumber dana zakatnya dari yang berasal dari dana bank yaitu 35 juta rupiah ditambah dengan pihak luar bank sebesar 45 juta rupiah dengan total 80 juta rupiah. Untuk penggunaan dana zakat sendiri apabila diakumulasikan dari pengeluaran miskin, amil, mu'alaf, selanjutnya orang berjihad dan juga dalam perjalanan yaitu dengan total 85 juta rupiah. Jadi kenaikan ataupun penurunan dari sumber atas penggunaan dana dengan total sumber dana 80 juta dengan total pengeluaran 84 juta yaitu terdapat minus 4 juta, di mana sumber dana zakat pada awal tahun pada tahun 2000X1 itu adalah 19 juta rupiah. Apabila dikurangkan yaitu terdapat sisa pada tahun 15 juta rupiah. Pada akhir tahun ini akan digunakan untuk sumber dana pada awal tahun di 2000X2, di mana pada sumber dana zakat tahun 2000X2 yaitu dari bank 50 juta rupiah ditambah dengan dana zakat pihak luar bank yaitu 40 juta rupiah dengan total 90 juta rupiah. Untuk gunanya sendiri yaitu terdapat akumulasi dari miskin, amil, mu'alaf, orang berjihad dan juga orang dalam perjalanan 90.500.000 rupiah dengan kenaikan ataupun penurunan sumber dana atas penggunaan yaitu 4.500.000 rupiah ditambah dengan sumber dana pada awal tahun yaitu 15 juta rupiah dan total saldo akhirnya yaitu 19.500.000 rupiah. Materi selanjutnya yaitu terkait dana kebajikan.
Untuk definisi dari dana kebajikan sendiri, yaitu merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah. Dan dana kebajikan ini biasa disebut juga dengan dana Qardul Hasan yang ditetapkan pada PSAK nomor 59 dan juga PAPSI tahun 2003 itu menggunakan istilah Qardul Hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK nomor 101 dan juga PAPSI tahun 2013 istilah ini tuh diganti atau diubah menjadi dana kebajikan kembali. Akan tetapi pada PSAK 101 itu istilah diganti dengan istilah dana kebajikan dan tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah ini di dalam PSAK 101. Akan tetapi adanya istilah dana kebajikan ini akan memberikan fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Mengingat istilah qard itu lebih tepat digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan pinjaman tanpa bunga. Dan berdasarkan pada PSAK 101 pada paragraf 75, sumber dana kebajikan itu terdiri atas beberapa sumber, yaitu terdapat infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, lalu terdapat pengembalian dana kebajikan produktif, terdapat denda, pendapatan non-halal, dan juga sumbangan atau hibah. Yang dimana berdasarkan PSAK 101 dana kebajikan ini nantinya akan digunakan untuk yang pertama sebagai dana kebajikan produktif, yang kedua sebagai sumbangan, dan yang ketiga adalah penggunaan lain-lain untuk kepentingan umum. Selanjutnya sama halnya dengan dana zakat, di sini terdapat akuntansi transaksi pada dana kebajikan, yang dimana pada laporan keuangan tahun 2000 XA ini saldo dana kebajikan pada Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta rupiah, dan berikut adalah transaksi yang terjadi pada tahun tersebut. Dan berikut adalah penjurnalan dari transaksi tersebut. Yang terakhir yaitu adalah laporan sumber dan juga penggunaan dari dana kebajikan dari transaksi yang telah dilampirkan atau dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini pada tahun 2001 yaitu terdapat sumber dana dari infak, denda, sumbangan, dan juga pendapatan non halal yang dimana totalnya adalah 15 juta rupiah, lalu dikurangi dengan penggunaan dana kebajikan dari peminjaman Qardul Hasan dan juga sumbangan sebesar 14 juta rupiah, dimana tersisa 4 juta rupiah. Lalu terdapat sumber dana kebajikan pada awal tahun yaitu 6 juta rupiah, dan saldo akhir pada tahun 2001 yaitu 10 juta rupiah, di mana 10 juta rupiah ini akan menjadi saldo awal pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2002 untuk sumber dana kebajikan yaitu dari infak, denda, sumbangan, dan juga pendapatan lain dengan total Rp17.350.000 dikurangi dengan penggunaan dana kebajikan dari peminjaman Qardul Hasan dan juga sumbangan sebesar Rp15.400.000 yaitu tersisa Rp1.950.000. Apabila ditambah dengan saldo awal pada tahun sebelumnya yaitu Rp10 juta menjadi Rp19.950.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi akuntansi transaksi dana zakat dan juga dana kebajikan. Apabila terdapat kekurangan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.